azim Indonesia jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi telah menjanjikan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Dua hal inilah yang menjadi modal jika kita ingin memiliki kelebihan dari orang lain, yaitu pertama iman, yang kedua ilmu. Iman adalah hal yang sangat fundamental, sangat basic, karena ini yang menjadi modal spirit untuk kita melakukan segala sesuatu. Nah, kita ketahui bahwa di akhir zaman ini junjungan kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW telah menubuatkan bahwa iman akan terbang ke bintang suraya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan yang akan mengambil kembali iman itu adalah keturunan dari kaum Salman Al-Farsi. Jadi iman yang 1500 tahun yang lalu turun di Mekah telah terbang kembali ke bintang suraya dan telah turun kembali dan diambil oleh salah satu keturunan dari bangsa sahabat Salman Al-Farsi di Qadian, India, dengan kedatangan Hadrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalatu wassalam, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani alaihissalatu wassalam. Nah, bagaimana kita melihat orang-orang yang telah beriman kepada beliau dengan memiliki iman yang benar, iman yang hidup, telah mampu menunjukkan kepada dunia dengan ilmu yang didapatkan begitu luar biasanya, telah mencapai kedudukan yang tiada tara bandingannya, memiliki keunggulan dibanding orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Siapa yang tidak mengenal Hadrat Chaudhry Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu an, Profesor Dr. Abdul Salam di level internasional, ya. Hadrat Chaudhry Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu an adalah Menteri Luar Negeri Pakistan pertama, pernah menjabat menjadi Ketua Sidang Umum PBB, dan terakhir menjabat sebagai Ketua Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Profesor Dr. Abdul Salam adalah satu wujud lain yang beriman kepada Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, telah unggul di dalam bidang keilmuan, menjadi peraih Nobel bidang fisika muslim pertama. Dan keduanya karena memiliki iman yang benar dan memiliki keunggulan yang luar biasa. Belum lagi kita bicara di level nasional Indonesia, baru-baru ini kita kehilangan salah satu putra bangsa yang terbaik, seorang putra jemaat yang terbaik, Dr. Insinyur Haji Abdul Wahid MSc. Ketiga orang ini adalah contoh nyata orang-orang yang telah meraih iman yang sejati dan telah diberikan ilmu sehingga unggul dari orang-orang yang lainnya, memiliki kelebihan. Dan ketiga orang ini, kalau kita membaca riwayatnya, orang-orang yang sangat mencintai Islam, sangat mencintai Al-Quran, dan sangat mencintai masjid, ya. Ini contoh yang sangat jelas, bukan hanya ketika masih masa muda, tapi satu peristiwa yang sangat menggugah adalah bagaimana Hadrat Chaudhry Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu an ketika tinggal di Den Haag dengan segala macam fasilitas yang diberikan, rumah dinas yang mewah lengkap,
kendaraan dinas, tapi beliau sering melewatkan waktu-waktu di masjid, menginap di masjid. Dan bukan hanya menginap di masjid, tetapi beliau sering meluangkan waktu menjelang sholat tahajud sambil membersihkan kamar mandi, toilet, dan tempat wudhu. Kisah ini disampaikan oleh salah satu cucu dari Maulana Abu Bakar Ayub almarhum ketika bertugas di Den Haag. Beliau heran ada orang yang sedang menyikat kamar mandi, ketika dibukakan pintu ternyata luar biasa, seorang yang sangat luar biasa di level dunia, namun tidak pernah merasa rendah. Dan juga banyak sekali orang-orang yang ketika masa mudanya, ketika sekolah, ketika kuliah, tinggal di masjid, banyak melewatkan waktu di masjid. Kemudian apa hasilnya? Secara duniawi menjadi orang-orang yang sukses dan juga memiliki kecintaan yang tinggi terhadap khilafat, terhadap masjid. Sehingga kita bisa melihat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, bahwa Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang diberi ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Di belakang saya berdiri SMA Plus Al-Wahid di Wanasigra. Kita berharap dan memiliki harapan yang sangat besar bahwa anak-anak yang bersekolah di sini adalah titipan dari berbagai daerah yang akan kita siapkan generasi yang akan datang. Kita ingin mereka adalah Muhammad Zaburuhan di zaman ini dan di zaman yang akan datang, Profesor Abdul Salam di masa yang akan datang, dan Dr. Abdul Qayyum di masa kemudian. Ini yang kita harapkan, bahwa Al-Wahid mampu mencetak dan mewariskan generasi yang lebih hebat lagi. Kalau kita siapkan mereka dengan baik, ya, lingkungan mendukung, semua elemen itu mendukung, semua sarana itu dijalankan dengan baik oleh anak-anak kita yang belajar di sini, sangat-sangat mungkin kemudian akan lahir generasi-generasi hebat yang dijanjikan oleh Al-Quran, bahwa mereka akan unggul dibandingkan dengan kaum yang lain, agama yang lain, ya, orang lain, dengan janji tadi bahwa syaratnya adalah iman dan ilmu tersebut. Mudah-mudahan hal ini menjadi inspirasi dan motivasi kepada kita sekalian. Ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia.